Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saif Ali dengan NIM 241051081. Saya hari ini bakal presentasiin project UTS eh, dari matkul SE kedua. Saya dari kelas B dan kali ini saya akan menjelaskan project saya yang memiliki eh, yang judulnya Sistem Pemesanan Tiket. Ya, mulai dari yang folder pertama yaitu gateway. eh Gateway ini nih ada middleware. Nah, ini middleware-nya itu fungsinya menjadi lapisan keamanan untuk mengecek apa batasan laju permintaan atau rate limiter dan untuk memvalidasi keaslian token JWT juga. Selanjutnya ada routes. Itu adalah daftar jalur URL utama buat jadi kayak pintu masuk itu. Dan ini Postman Collection JSON-nya buat di nanti kita coba tes. Nah, selanjutnya ada service. Di sini service ada tiga, ada out service, ada event service, ada ticket service. Yang pertama ada out service. Nah, out service ini nih berfungsi buat layanan berbasis yang pakai Node.js untuk menangani urusan akun atau autentikasi gitu. Nah, yang pertama ada config. Di sini config ini nih untuk pengaturan untuk menghubung layanan ke database langsung. Selanjutnya ada controller. Controller tuh sebagai pengendali utama untuk yang memproses alur masuk login, pendaftaran, dan pengelolaan token. Selanjutnya ada middleware. Nah, middleware ini sebagai pelindung rute yang memastikan jadi kayak hanya pengguna sah untuk yang bisa lewat gitu. Selanjutnya ada model. Nah, ini modelnya untuk bagian yang berinteraksi langsung untuk mengambil atau menyimpan data ke dalam tabel pengguna di database-nya. Selanjutnya ada rute. Rute di sini ada tiga. Nah, rute ini buat seperti biasa peta jalan untuk mengarahkan URL spesifik ke fungsi pengontrol yang tepat. Tuh. Selanjutnya yang terakhir ada service. Nah, eh, ini buat tempat logika pendukung kayak fungsi pembuatan dan penerjemahan token JWT gitu. Kita lanjut ke service kedua, yaitu event service. Event service di sini yang pertama ada app. Ntar kita buka dulu. Nah, ini app ini berfungsi sebagai jantung dari layanan Laravel ini. Di dalamnya tuh ada controller untuk pengendali alur tadi, models untuk representasi tabel database. Yang ketiga juga ada middleware. Middleware itu buat eh, pelapis keamanan gitu. Tuh. Yang kedua, ini ada database. Di sini ada database itu untuk menyimpan kerangka pembuatan tabel migration dan data otomatis untuk percobaan seeders. Selanjutnya ada rute. Di sini rutenya ada tiga. Nah, rute ya tempat untuk mendaftarkan semua alamat API, mulai dari akses publik maupun dari komunikasi rahasia antar layanan seperti API PHP sini. Selanjutnya ada config, storage, sama test. Nah, ini folder bawaan sistem ya. Untuk pengaturan global atau penyimpanan file atau catatan log serta kebutuhan pengujian kode. Yang terakhir ada tiket service. Nah, tiket service ini simple aja.
Mulai dari controller, ini yang kontrol ti- semuanya di tiket ini. Selanjutnya ada models, ini buat validasi lognya. Dari sini ada rutenya. Di sini ada event service client, kalau aja. Nanti ada indeks ya sudah menyalakan. Oke. Eh, Mungkin kita langsung coba demo sebentar. Oke. Yang pertama nih kita ada register. Sebentar kita ubah sana kita namanya jadi Alif. Sini kita register. Di sini registrasi berhasil, langsung ada akses token dan refresh token. Untuk token type pakai bearer ya. Dan kita coba login, tapi pakai email yang tadi, passwordnya masih sama ya. Eh Kita login. Nah di sini login berhasil dan bakal ngeluarin akses token dari refresh token. Nah di sini eh, untuk refresh token kalau misalnya kayak token kita udah mati, eh, kita perbarui itu langsung perbarui. Gitu. Nah ini selanjutnya ada logout, tapi logout kita skip dulu. Eh kita langsung coba tadi kita ini sini udah muncul. Selanjutnya ada yang ini kita mungkin di akhir-akhir ya biar saya screen nggak diubah-ubah. Eh di sini kita logout coba logout berhasil. Nah di mana kita harus login lagi. Sini kita login yuk biar step selanjutnya bisa. Nah di sini sekarang kita bisa eh, melihat semua event yang ada seperti ini. Selanjutnya kita bisa get event detail. Misalnya kita ID berapa ya? Untuk kita minta ID 2. Nah, dia bakal muncul detailnya untuk satu event doang. Selanjutnya ada tiket kategori. Kita lihat, jadi ada kategori tiketnya apa aja. Nih. Nah, di sini ada regular, VIP, VVIP, seperti itu. Kita juga bisa nambahin di tiket kategori juga. Selanjutnya kita create event. Di sini kita create dengan nama kayak gini. Mungkin kita ganti ya. Jadi Belfast. Lalu tempatnya di ya udah biarin lah GBK juga. Namanya musik, tiketnya masih 10.000. Coba. Nah, terbuat eventnya. Oke. Untuk ID-nya tuh 13. Kita soalnya butuh buat update. Kita coba. Nah, di sini kita mau perbarui biar statusnya jadi publish. Nah, sekarang statusnya sudah publish. Nah, sekarang kita bisa delete event juga. Tapi kita bisa delete eventnya yang kita buat doang. Nggak bisa yang kayak yang lain. Mungkin dari sini kita coba. Nah, Anda tidak berhak untuk menghapus event. Dikarenakan karena kalian bukan yang buat eventnya. Nah, jadi kalau misalnya ini tadi ID-nya 13 atau 12. 13. Coba kita hapus. Dan di sini eventnya kehapus. Itu. Mungkin kita create lagi buat add kategori. Aku lupa. Oke, ID berapa? 14. Kita 14. Kita nambahin platinum. Nah, kita ditambah. Terus buat coba mungkin kita cek juga kategori di sini. 12. Nah, di sini ada ya platinum seperti itu. Lanjutnya ada checkout order, di mana ini buat ngecek out ordernya. Misalnya kita beli ini kuantitinya satu aja. Nah, ini berhasil untuk order. Nah, di sini ada QR code-nya. Sebenarnya bukan pakai QR code, pakai kode aja. Mungkin kita boleh copy dulu buat nanti. Nah, di sini kita bisa cek order kita. Bentar.
Kita buka. Nah, ini tadi order kita yang bakal bakal muncul. Ataupun kalau misalnya kita order 3 kali, itu bakal muncul juga tiga. Nah, kita bisa cek juga order detail. Sebentar kita cek dulu order detail kita berapa. Satu order detailnya tuh ID 9. Bukan 9, sorry. 5, sorry. Nah, bakal muncul yang tadi order detail ya. Nah, di sini kita sebagai petugas kita bisa validasi tiket. Jadi kita QR code itu langsung otomatis yang terakhir dibeli. Sebenarnya kita bisa nginput sendiri, tapi aku otomatisin biar agak lebih gampang. Nah, di sini tiket valid sehingga tiket ini nggak bisa digunain lagi. Jadi kayak one time use. Ini kalau misalnya kita validasi lagi, di sini sudah digunakan dan ada waktunya. Seperti itu. Ini untuk QR code masih sama kayak tadi. Terus kita bisa get tiket detail. QR code udah otomatis juga ya. Kalau misalnya kita input sendiri juga bisa. Seperti itu. Validasi history kita juga bisa dari akun kita untuk ngecek yang kita udah validasi itu apa aja sih tiketnya. Nah, yang muncul bakal seperti ini. Nah, kalau misalnya tiket already used tadi mungkin udah dipakai juga. QR code udah otomatis sudah digunakan. Dari sini kalau misalnya kayak QR-nya tuh kayak bohongan atau tidak emang nggak ada, di sini bakal muncul tiket tidak ditemukan. Mungkin kita tunjukin database-nya sedikit. Hmm, share screen. Nah, oke. Dan ini untuk database ya. Database-nya kita membuat 3 database yang tadi, tiga get out. Kita buka. Di sini ada reverse token, token blacklist, user. Dan kedua ada tiket event. Nah, tiket event ini agak banyak. Nah, di sini ada cache, log, mungkin karena dari Laravel-nya. Create job, job batches, migration, order, password tiket token, session tiket, tiket kategoris, dan user. Yang terakhir ada tickets. Nah, di sini cuma satu doang. Di sini ada validation log doang. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian dari presentasi saya. Eh, Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.